Oke, pemirsa, kepolisian Resort Metro Tangerang Kota menangkap seorang guru ngaji di wilayah Kota Tangerang, Banten setelah dilaporkan mencabuli 7 muridnya yang masih di bawah umur. Tersangka M ditangkap setelah dilaporkan orang tua dari muridnya yang tidak terima atas perlakuan tersangka, yakni melakukan pencabulan yang ternyata telah dilakukannya sejak tahun 2022 lalu. Korban bahkan mencapai 7 orang pemirsa yang berusia 8 hingga 10 tahun. Barang bukti yang disita polisi meliputi pakaian dari tersangka dan juga korban tentunya yang dipakai saat tindakan pencabulan terjadi. Atas perbuatan tersangka inilah kepolisian kemudian menjeratnya dengan pasal tentang pencabulan dengan ancaman hukuman pidana 15 tahun penjara. Baik, kita segera dalami mungkin informasi ini untuk bergabung dengan Kapolres Metro Tangerang Kota. Ada Komisaris Besar Polisi Zain Dwi Nugroho bersama kita pagi ini. Selamat pagi Pak Kapolres. Assalamualaikum. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Selamat pagi Mas Arif Fadil dan Mbak Gina Vita. Terima kasih atas waktu Bapak pagi ini Pak. Ya. Pak, duduk perkaranya mungkin bisa di-highlightkan kepada kami Pak. Iya, terima kasih. Jadi terkait tindak pidana pencabulan terhadap anak yang dilakukan oleh tersangka atas nama M alias A, berawal dari kronologis kejadian sebagai berikut, yaitu diawali laporan orang tua korban atas nama B yang datang ke SPKT Polres Metro Tangerang Kota yang melaporkan pelaku seorang guru agama di wilayah Kewangjaya, Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang, yang telah melakukan perbuatan pencabulan terhadap anaknya pada saat belajar dengan pelaku, yaitu dengan cara pelaku melakukan meraba dada, meraba paha maupun alat vital korban. Kemudian setelah kejadian, anak korban menceritakan kejadian tersebut kepada orang tuanya karena korban tidak mau belajar agama karena trauma terkait kejadian tersebut, sehingga melaporkannya kepada kepolisian. Setelah kami menerima laporan, kami melakukan penyelidikan dengan melakukan klarifikasi kepada semua pihak, baik korban maupun orang tua korban, yang pada awalnya hanya 3 korban. Kemudian setelah kita dalami ternyata 7 korban. Kemudian korban ini rata-rata umur antara 8 sampai 10 tahun umurnya. Kemudian juga kebanyakan adalah anak perempuan semua. Kemudian kita juga lakukan visum dan pendampingan kepada anak tersebut supaya tidak trauma. Kemudian kita juga melakukan penyitaan baik pakaian yang digunakan oleh korban maupun oleh pelaku. Kemudian kita lakukan pada hari ini juga kami melakukan penangkapan terhadap pelaku, kemudian kita lakukan pemeriksaan dan pelaku juga mengakui, dan saat ini pelaku sudah kita lakukan penahanan di Polres Metro Tangerang Kota. Oke, Pak Kapolres. Demikian, Mas. Tentu miris ya Pak ya. Anak 8 sampai 10 tahun jadi korban, tentu kita harapkan proses pendampingan dan pemulihan secara psikologis bisa berjalan optimal ya Pak ya. Yang ingin saya tanyakan, itu kejadian di mana sih Pak sebetulnya? Jadi untuk kejadian TKP-nya adalah di rumah pelaku. Jadi di rumah pelaku dia membuka belajar agama ya. Ini satu wilayah juga dengan para korbannya. Jadi bisa dibilang tetanggaan berarti ya? Betul, jadi seperti itu. Dalam kesehariannya memang berdasarkan keterangan para saksi juga begitu, oknum ini memang terkenal sebagai sosok guru agama atau itu hanya sebagai tameng dan dalih saja Pak Kapolres? Memang guru agama Mas, sudah kita cek, memang ini udah pekerjaannya adalah sebagai guru agama, jadi seperti itu. Adakah keluarga yang bersangkutan juga? Artinya dia tinggal di rumah itu bersama siapa? Ada istrinya juga ada. Ada istrinya juga. Terus waktu kejadian apakah istrinya juga ada di lokasi yang sama atau seperti apa Pak? Kan ada di ruangan khusus Mbak itu Mbak untuk ngaji. Oh ada ruangan khusus, oke. Nah Pak, tapi informasi dari warga sekitar sana memang perilaku dari yang bersangkutan itu seperti apa sih kesehariannya memang?
Ya, tidak mencurigakan, Mbak. Makanya Oh, para orang tua korban kaget terkait kejadian tersebut. Jadi seperti itu. Oke, ada mungkin apa semacam kayak ancaman, tekanan kepada korban pada saat melakukan aksi bejatnya ini, oknum guru tersebut. Ya, dia pada saat apa namanya belajar agama tersebut, ya dia sambil belajar, kemudian memasukkan tangannya ke dalam mungkin tidak usah pakaian Spesifik ya, atau Pak ya? spesifik dijelaskan baju ya yang Pak Kapolres ya. digunakan ke, iya betul. Oke. Jadi pada saat belajar itu sambil tangannya memasukkan, jadi Oke. seperti itu. Dan korban pun tentu ya terkejut ya, kaget juga begitu ya, Pak. Kaget betul. Kemudian setelah itu mereka pulang dan kita kan ke orang tuanya dan trauma kalau mau belajar agama lagi. Makanya para Oke. orang tua korbannya melaporkan kepada kita. Jadi seperti itu. Oke, Pak, terakhir ancaman hukuman terhadap pelaku? Yang jelas kita kenakan undang-undang terkait pencabulan anak, bahkan kalau terkait guru agama atau yang seharusnya dia melindungi Betul. orang yang rentan, itu ditambah sepertiga. Jadi ancaman hukumannya maksimal adalah 15 tahun penjara. Jadi seperti itu. Semoga nanti di persidangan pun juga terpenuhi ya, Pak ya, Ya. pasal tersebut begitu ya, Pak ya, secara maksimal. Ya. Baik, Komisaris Besar Polisi Zain Dwi Nugroho, terima kasih Pak Kapolres Terima kasih. atas waktunya pagi ini bersama kami, Selamat. Pak. Terima kasih sama-sama Mas Ya. Arif Fadil dan Mbak Gina Vita. Selamat pagi. Ya. Sukses selalu, salam sehat, Pak. Miris ya, Vi ya. Kita harapkan sih kondisi psikologis korban itu Iya, bisa segera betul. pulih ya, Vi. Karena ada 7 orang ya, Fit Iya, ya. betul. Oke, baik. Kita tinggalkan, Fit, yang di Tangerang. Nah, inilah, Fit. Kita Apa? mau mendengarkan apa sih sebetulnya paparan atau pengamatan begitu ya. Ini bukan cenayang kan ini. Apa ngamatin apa yang kemarin setelah Iya. pertemuan ya? Tapi bener loh, saya jadi kepikiran apa kata Vita. Ini yang warna kuning ini kok sekarang jadi kayak dikerubutin ya sama beberapa partai. Itu ya, dia kalau kita bicara probabilitas kan macam-macam. Betul. Apakah bicara koalisi, apakah menyodorkan capres-cawapres, atau ada hal lain di luar itu? Yang tertutup terbuka itu, Fit ya. Itu dia. Atau ada hal lain juga di luar itu, Vi? Nah. Kita nanti akan bahas. Usai jeda, tetap bersama kami.